Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Dan semoga beberapa dari berbagai aktivitas para mustami' selalu Allah lancarkan urusan-urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang sholawat Nurul Lami'. Segot daripada sholawat Nurul Lami' adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nuril lami' wal qamari sati' wal badri tali' wal faidil hami' wal madadil wasi' wal habibi syafi' wal nabiyyi syari' wal rasulis sadi' wal ma'muri ta'i' wal mukhatabi sami' wa sayfil qati' wal qalbil khashi' wa tarfid dami' Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa auladihil kiram wa ashabihil izam wa atba'ihim minas sunnati wal islam. Demikian seagat daripada sholawat Nurul Lami'. Lalu kemudian arti daripada sholawat ini, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada cahaya yang berkilau, bulan yang memancar, purnama yang naik, hujan yang melimpah, pertolongan yang luas, kekasih yang menolong, Nabi yang membuat undang-undang, Rasul yang menjelaskan, orang yang diperintah yang taat, kawan bicara yang mendengarkan, pedang yang tajam, hati yang khusyuk, mata yang mengucurkan air mata, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta keluarga
putra-putri yang mulia, kepada sahabat-sahabatnya yang agung, serta kepada para pengikutnya di antara ahli sunnah dan Islam. Demikian arti daripada salawat Nurul Lami'. Adapun fadilahnya diantaranya adalah jika diamalkan dengan istiqomah, maka insyaallah akan dimudahkan segala urusannya, dikabulkan doa-doanya, diluruskan niatnya, dibersihkan hatinya, dicerdaskan akalnya, diampuni dosa-dosanya, dimurahkan rezekinya, disenangi banyak orang, diberi ketenangan dan diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Itulah fadilah daripada salawat Nurul Lami'. Adapun fadilah pembaca salawat secara umum, dikatakan di dalam sebuah hadis, aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ah fa inna salatakum ma'rudah alayya. Banyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Sesungguhnya salat atau doa kalian diperlihatkan kepada aku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban dari jalur Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Selain dari itu, hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnadnya. Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak pun sama meriwayatkan dan menyatakan bahwa hadis tersebut sebagai sahih bersama Imam Ibnu Hibban. Adapun redaksi lengkap dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubiyallah wa fihi nabkhah tsaniyatu wa fihi saqah fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudah alayya. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta ya'ni wa qad balita. Qala innallaha azza wa jal haramallahu 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya'i salawatullahi alaihim. Seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari tersebut Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga tiupan sangkakala kedua dibunyikan, dan pada hari itu pula kejutan atau pasca kebangkitan terjadi. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari tersebut. Sesungguhnya sholat atau doa kalian diperlihatkan kepada aku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana doa kami diperlihatkan kepada Anda, sementara Anda telah hancur dimakan tanah? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru minas salati alayya fi yaumil jumu'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli jumu'ah faman kana aktsaruhum alayya salatan aqrabuhum minni manzilah. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Sesungguhnya sholat atau doa umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak sholawatnya kepadaku, maka dialah yang paling dekat posisinya denganku. Mana hadis ini
adalah menjelaskan bahwa sholawat yang diucapkan setiap hari Jumat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipajang di hadapan beliau. Di samping itu pula, sebelumnya telah disebutkan beberapa hadis yang terkait dengan hal tersebut. Di antaranya adalah tidak ada seorang pun yang membaca salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku bisa menjawab salamnya. Juga hadis yang terkait dengan hal ini, yaitu bunyinya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat pelanglang buana yang bertugas untuk menyampaikan salam dari umatku kepada aku. Ringkas kata, semua sholawat dan salam yang dihaturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada beliau, baik itu yang dilakukan pada hari Jumat maupun hari-hari biasa. Bisa saja sholawat dan salam yang dihadapkan kepada beliau merupakan nilai tambah tersendiri dan tidak sekedar penyampaian dan pelaporan biasa. Dan hal itu menjadi salah satu keistimewaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Dikatakan di dalam riwayat yang lain, laisa ahadu yusolli alayya yaumal jumu'ati illa uridat alayya sholatuh. Tidak ada seorang pun yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat kecuali solawatnya diperlihatkan kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Darda. Sumber hadis ini dari Abu Darda, yang juga sumber yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid, namun dengan redaksi sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Darda, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sabda, aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ati fa innahu yaumu mashhud tashhaduhul malaikah wa in ahadun shalla alayya illa uridat alayya salatuh hatta yafragha minha qala qultu wa ba'dal maut qala innallaha harama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Sesungguhnya ia adalah hari yang disaksikan oleh para malaikat, sehingga seseorang tidaklah bersolawat kepadaku kecuali sholat atau doanya akan ditunjukkan di hadapanku hingga ia selesai bersolawat. Abu Darda berkata, aku tanya, meskipun setelah mati? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Makna hadis tersebut telah dikemukakan sebelumnya di berbagai hadis-hadis yang menunjukkan bahwa para nabi tetap hidup di dalam kubur mereka, dan dengan hadis yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh kepada beliau ketika ada yang memberi salam kepada beliau dan ketika ada yang bersolawat hingga beliau bisa membalasnya. Dikatakan di dalam hadis yang lain, kullu du'ai mahjubun hatta yusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap doa tertahan sampai dibacakanlah sholawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat melalui jalur Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Sementara Imam Al-Mundhiri mengatakan bahwa hadis ini sebagai mauquf. Yang dimaksud mauquf adalah hadis yang periwayatannya hanya sampai pada level sahabat.
dan para perawi di dalam meriwayatkan hadis tersebut adalah thiqah. Sebahagian kalangan, lanjut Imam Al-Mundhiri, menilai hadis ini sebagai marfu. Marfu adalah hadis yang rentetan periwayatannya berakhir pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih tepat adalah mauquf. Hal ini karena dipertegas lagi oleh Imam Al-Haythami yang mengatakan bahwa para rawi hadis ini adalah thiqah. Hadis dari sumber yang sama, yaitu jalur Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Sementara Imam Ad-Dailami meriwayatkannya di dalam Musnadul Firdaus melalui jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu, namun dengan redaksi kullu du'ai mahjubun hatta yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa tertahan sampai dibacakan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sanad riwayat Imam Ad-Dailami ini terdapat nama perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Dainuri yang dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Ad-Du'afa sebagai sosok munkarul hadis. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Qurrah Al-Asadi, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu secara mauquf. Redaksinya adalah inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai' hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa tertahan di antara langit dan bumi tanpa bisa naik sedikit pun sampai kau bersalawat kepada nabimu. Status mauquf suatu hadis di dalam kondisi seperti ini tetap dianggap sebagai marfu, sebab tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk berijtihad. Hadis ini lebih diperkuat lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Hasan, Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Hibban. Keduanya menyatakan sebagai hadis sahih dari Fudalah bin Ubaid. Beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang pria, kemudian langsung sholat dan berdoa, ya Allah, ampunilah dan kasihanilah hamba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, wahai laki-laki, kamu terlalu tergesa-gesa. Jika kau sholat lalu duduk, maka bacalah tahmid kepada Allah Ta'ala seperlunya, kemudian bersolawatlah kepada aku, lalu kemudian berdoalah. Setelah itu datang laki-laki lain, ia memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tanpa melanjutkan dengan doanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, berdoalah, niscaya kau dikabulkan. Demikian penjelasan tentang fadilah sholawat secara umum. Semoga penjelasan ini bisa memotivasi para mustami' untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya dan kesalahan saya. Dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari saya pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali
pada segmen yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.